くだらないことは忘れて、ほら、なんだ。いいところへ来たな。Cerita dimulai di mana Nobita awalnya menggunakan tali itu untuk membuat Giant dan Suneo berhenti mengganggunya, dengan mengontrol gerakan mereka dari jarak jauh. Nobita kemudian mencoba memanfaatkan tali itu untuk mendapatkan keuntungan lain, seperti membuat Shizuka mendengarkan cerita atau membantu ibunya di rumah. Namun, situasi mulai lepas kendali ketika tali itu jatuh ke tangan Giant dan Suneo. Mereka menyalahgunakannya untuk mengerjai orang lain. Nobita dan Doraemon akhirnya harus bekerja sama untuk merebut kembali tali itu supaya tidak disalahgunakan Giant dan Suneo. Kedua orang tua Sewasi terpaksa menerima Doraemon menjadi pengasuhnya karena mereka melihat jika Sewasi sangat menyukai Doraemon. Singkat cerita, kebersamaan Doraemon dan Sewasi pun berjalan sangat baik. Bahkan, mereka pun menjadi sangat dekat dan akrab. Singkatnya, Sewasi pun kini telah tumbuh besar dan masuk sekolah dasar. Saat itu, Sewasi ingin memberi kado Doraemon sebuah patung Doraemon. Namun, karena patungnya kurang bagus, ia meminta bantuan tikus robot untuk memperbaiki patungnya. Sayangnya, tikus robot justru langsung pergi ke Doraemon asli dan menggigit telinga Doraemon. Alhasil, Doraemon pun harus dibawa ke rumah sakit. Saat dokter robot tengah memperbaiki telinga Doraemon, tiba-tiba terdapat serangga dan membuat Doraemon bersin. Karena Doraemon bersin, dokter robot kaget hingga membuat kesalahan. Saat itu juga, Dora Miyako datang dan hendak menjenguk Doraemon. Saat masuk ruangan Doraemon, Dora Miyako tertawa melihat penampilan baru Doraemon, di mana telinga Doraemon menghilang. Itulah mengapa tampilan Doraemon saat ini tidak memiliki telinga. Doraemon pun merenungi nasibnya dan merasa sedih. Doraemon mencoba bangkit dan meminum cairan penyemangat, namun bukannya semangat, Doraemon justru merasa semakin sedih. Singkat cerita, diperlihatkan sesosok robot kecil yang bernama Dorami, di mana Dorami merupakan adik Doraemon dan tengah memanggil Doraemon. Saat itu, diperlihatkan jika tubuh Doraemon hampir seutuhnya berubah berwarna biru. Saat Dorami mendekat, Doraemon menanyakan siapa Dorami. Dorami pun menjawab jika ia diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan. Dorami pun mengaku jika ia adalah adik Doraemon. Mendengar hal itu, Doraemon merasa terharu karena memiliki adik yang sangat cantik. Doraemon juga menceritakan jika tubuhnya berubah berwarna biru karena mengelupas akibat kesedihan yang terlalu mendalam. Dan suaranya yang serak karena ia menangis terus-menerus tanpa henti. Dan dari sini kita bisa tahu mengapa suara Doraemon cempreng dan tubuhnya berwarna biru. Setelah itu, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat. Ternyata, yang diminum Doraemon bukan cairan penyemangat namun Denko Sekka atau cairan tanpa henti. Di mana Doraemon menjadi bergerak sangat kencang dan tanpa henti. Di sisi lain, penjahat waktu kembali masuk dengan menggunakan mesin waktu. Mereka tanpa sengaja melewati Sewasi yang tengah merenung sedih karena kepergian Doraemon. Penjahat itu kemudian merencanakan untuk menculik Sewasi. Di situ, Sewasi merasa ketakutan dan menyebut-nyebut nama Doraemon. Doraemon yang tengah berlari tanpa henti melihat Sewasi yang tengah ketakutan pun langsung melompat dan masuk ke dalam pesawat. Akhirnya, Doraemon dan Sewasi pun bertemu kembali. Sewasi juga masih mengenali Doraemon, walaupun Doraemon telah berubah warna. Saat itu juga, Dora Miyako dan Dorami datang dari langit untuk menyusul Doraemon. Dora Miyako kemudian meminta maaf karena sempat menertawakan Doraemon. Dora Miyako mengatakan jika sekarang, Doraemon terlihat lebih tampan dan memiliki suara yang seksi. Sehingga, ia semakin menyukai Doraemon. Singkat cerita, Natal pun tiba. Di sini, Sewasi memberi kado Doraemon sebuah patung hasil karyanya sendiri. Doraemon merasa bahagia, namun ia meminta maaf kepada Sewasi karena ia tidak memberi kado apa-apa. Namun Sewasi tidak masalah,
dan ia ingin jika Doraemon menjadi temannya untuk selama-lamanya. Setelah itu Dora Miyako dan Dorami datang serta mengatakan jika kue telah matang. Mereka pun merayakan malam Natal dengan sangat bahagia. Tak berselang lama, datang Doraemon mini dari atas langit. Ternyata, Profesor datang dan merasa bangga kepada Doraemon. Di mana Doraemon telah membantu polisi dalam menangkap penjahat. Oleh karena itu, ia membuat robot kecil yang mirip Doraemon, yang ia beri nama Mini Dora sebagai bentuk penghargaan kepada Doraemon. Selain itu, Profesor juga memberi kado sebuah kantong baru kepada Doraemon. Akhirnya, mereka semua pun menikmati malam itu dengan sangat bahagia. Setelah itu, Doraemon pun kembali dikirimkan ke masa lalu, untuk menolong kakek Sewasi yang sangat ceroboh. Kakek Sewasi adalah Nobita. Dan di akhir film diperlihatkan jika penulis komik tersebut telah mendapatkan inspirasi dalam membuat karakternya. Fujiko menceritakan di komiknya, jika terdapat sebuah robot dari masa depan, robot tersebut membantu anak laki-laki yang ceroboh. Dan di kantong robot tersebut terdapat alat-alat dari masa depan. Dan Fujiko memberi nama karakter tersebut dengan nama Doraemon. Dan film pun selesai. Namun saat Doraemon membukanya, ternyata itu adalah tikus dan bukan dorayaki. Di sini, Doraemon merasa sangat kesal. Namun, Nobita menegaskan jika itu hanyalah kebohongan. Nobita pun meminta bantuan kepada Doraemon untuk mengeluarkan alat yang bisa membantunya. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat yang bernama alat penyedot kebohongan. Di mana alat itu akan menyedot kebohongan orang-orang yang mengatakan hal yang tidak sesuai. Sebaliknya, orang itu akan berkata jujur. Nobita pun kegirangan mendapatkan alat tersebut dan langsung mencobanya kepada Doraemon. Ternyata, alat itu berhasil menyedot kebohongan tersebut. Nobita dan Doraemon kemudian pergi keluar untuk menggunakannya. Saat itu, Nobita mendengar suara Giant yang menangis dan mengatakan jika ada buaya. Namun, alat itu mendeteksi jika kata-kata Giant adalah kebohongan. Saat mereka sampai di rumah Tsuneo, Nobita langsung menggunakan alat itu untuk mendeteksi perkataan Giant. Ternyata, Giant hendak menakut-nakuti Nobita dengan mainan buaya. Alhasil, Nobita pun tahu niat Giant. Di sini, Giant dan Tsuneo pun menjadi bertengkar karena gagal mengerjai Nobita. Setelah itu, Nobita pun menggunakan alat penyedot kebohongan kepada setiap orang yang dilihatnya. Bahkan, alat tersebut sampai terlihat sangat penuh karena banyaknya kebohongan. Doraemon pun kesal karena Nobita tidak aturan ketika menggunakan alat tersebut dan mendatangi Nobita. Doraemon mengatakan, jika Nobita harus segera mengubur alat tersebut supaya tidak meledak sembarangan. Jika alat tersebut meledak, maka isi kebohongan akan menyebar kemana-mana. Alhasil, Nobita juga akan mendapat imbasnya. Mendengar hal itu Nobita pun ketakutan dan berusaha mencari tempat untuk mengubur alat tersebut. Namun, Nobita sama sekali belum menemukan tempat yang pas untuk menguburnya. Hingga akhirnya, alat itu pun meledak di laut dan membuat Nobita terjatuh ke air laut dan membuat Nobita menangis. Di sini, Doraemon datang dan mengatakan jika perkataannya adalah bohong. Jadi, jika alat tersebut meledak, maka kebohongan itu akan kembali kepada pemiliknya. Hal itu pun membuat Nobita lega. Doraemon pun mengajak Nobita pulang ke rumah. Dan, film pun selesai.